Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 10, kelompok bimbingan menulis, saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul ejaan-ejaan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Perubahan EYD ke PUEBI. Dahulu kita mengenal EYD, yakni ejaan yang disempurnakan. Namun pada tanggal 26 November 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan menetapkan Peraturan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ada beberapa yang melatar belakangi EYD ke PUEBI, diantaranya dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaiannya menjadi semakin luas. Yang kedua, perlunya penyempurnaan PUEBI untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu ada 3 perubahan yang terjadi pada EYD ke PUEBI. Yang pertama, penambahan huruf diftong, yaitu EE, karena bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa asing dan banyak istilah bahasa asing. Contohnya seperti survei. Yang kedua, perubahan pada penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring serta menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul, buku, bab, atau subbab. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital, namun aturan tersebut kini ada di PUEBI. Ejaan-ejaan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah, yaitu huruf yang pertama adalah huruf kapital. Contohnya awal kalimat, misalnya Presiden Joko Widodo mengatakan, itu awalnya harus menggunakan huruf besar. Yang kedua, dalam berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan termasuk kata gantinya. Misalnya, pemerintah memberikan anugerah kepada Maha Putra Yamin. Yang ketiga, dipakai pada nama tahun, hari, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, warga desa akan menyambut hari raya Idul Fitri. Idul Fitri, I sama I dan F-nya itu harus besar. Atau warga desa akan menyambut hari raya Natal, N-nya itu harus besar, dan sebagainya. Yang tunjuk hubungan kekerabatan, misalnya bapak, ibu, kakak, paman, adik, dan sebagainya. Kata ganti Anda, misalnya kemarin Anda memakan buah mangga. Ejaan ada huruf miring juga. Jadi yang pertama dituliskan dalam nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan dan ditandai dengan garis bawah satu. Misalnya buku Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca. Yang kedua, untuk menuliskan kata asing seperti politik, divide and impair. Lalu ada penulisan kata. Yang pertama, kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, misalnya didik. Yang kedua, kata turunan atau imbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya dididik dan berterima kasih. Lalu ada penulisan kata serapan. Yang pertama, ada unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing, seperti resh souffle dan shuttlecock. Yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya hingga bentuk ke-Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Seperti rice, penyerapan jadi risiko. Sistem penyerapan jadi sistem. Dan ada pemakaian tanda baca, seperti tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Misalnya, ST Ali Sahbana merupakan sastrawan tahun 1930-an. Dan tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya, rapat pada kesempatan ini dipimpin oleh Dr. Basuki. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum, yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, saudari SD atau saudari
dan AN atau Ananda. Pemakaian tanda baca. Ada koma. Jadi, tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, dia memberi aba-aba 1, 2, 3. Itu harus ada tanda baca komanya. Tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misalnya, dia bukan mahasiswa Jayabaya, melainkan mahasiswa Amajaya. Itu harus ada tanda komanya di tengah-tengahnya. Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat didahului oleh kata penghubung bahwa, karena, agar, sehingga, walaupun, apabila, jika, meskipun, dan sebagainya. Misalnya, oleh karena itu, kita harus menghormati pendapatnya. Lalu ada tanda baca tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Menegaskan adanya oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi itu ada tanda pisahnya. Lalu ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung, judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Misalnya, tanda kutip, kapan balik berangkat? Tanya Adi. Lalu yang kelima ada garis miring. Garis miring digunakan untuk menyatakan atau per dan tiap. Misalnya, presiden garis miring wakil presiden dapat memimpin sidang kabinet. Dan ada contohnya lagi, harga laptop 5 juta per unit. Dan surat itu bernomor 31 tanda garis miring A garis miring 4 garis miring 2015. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.